Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Ramadhani, standar F111948. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan PPT proposal yang berjudul Penanaman mangrove. Baiklah. 1. Pendahuluan. Ekosistem wilayah pantai berkarakter unik dan khas karena merupakan pertemuan antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Ekosistem di wilayah ini memiliki arti strategi karena memiliki potensi kekayaan hayati, baik dari segi biologi, ekonomi, bahkan pariwisata. Mangrove juga merupakan tempat hidup berbagai jenis gastropoda, kepiting, dan bivalvia. Wilayah ekosistem mangrove di Donggala mulai diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Salah satu kawasan mangrove tersebut terletak di Pantai Donggala. Penanaman dan pembersihan ekosistem mangrove kerap sekali dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan guna menjaga lestarinya hutan mangrove. Seiring dengan perkembangannya banyak ekosistem mangrove di wilayah pesisir Donggala dimanfaatkan sebagai ekowisata yang secara tidak langsung dapat menjaga kelestarian hutan mangrove karena ada perhatian dari berbagai pihak dan juga menambah perekonomian masyarakat. Perumusan masalah. Kondisi hutan mangrove di pesisir Donggala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini mengingat banyak pembangunan yang mengarah ke pesisir dan pembuangan limbah industri yang mengalir ke kawasan hutan mangrove. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan sehingga secara tidak langsung akan merusak ekosistem mangrove. Selain itu, pemanfaatan mangrove yang bijak adalah upaya melestarikan ekosistem hutan mangrove yang telah ada di wilayah tersebut. Ekowisata adalah salah satu pemanfaatan hutan mangrove yang sangat tepat dalam menjaga ekosistem mangrove jika pengelolaannya dengan tepat. Inilah gambar-gambar mangrove yang akan dilihat. Adapun tujuan penelitian. 1. Menganalisa struktur ekosistem mangrove di kawasan ekowisata mangrove Donggala. 2. Mengevaluasi kesesuaian wisata mangrove di Donggala. 3. Menganalisis faktor utama penunjang ekowisata mangrove Donggala. Manfaat penelitian. Ilmu pengetahuan di mana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model lokasi ekowisata mangrove secara berkelanjutan. Masyarakat dan investor. Hasil penelitian ini akan menentukan seberapa besar pengembangan pemanfaatannya yang dilakukan di ekowisata mangrove Donggala. Pemerintah daerah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam merumuskan sebagai kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata mangrove Donggala. Bab 2. Tinjauan pustaka. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut, tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 familia dan terdiri atas 12 genera. Fungsi ekosistem mangrove yaitu suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan di antara makhluk hidup itu sendiri terdapat di wilayah pesisir dan terpengaruhi oleh pasang surut air laut dan dominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh di perairan asin atau payau. Pada ekosistem hutan mangrove terdapat beragam jenis sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari hutan mangrove adalah kayu untuk bahan bangunan, kayu bakar, bahan arang, bahan pulp. Selain itu, produk hutan mangrove dapat diolah menjadi pupuk organik, bahan makanan, obat-obatan, minuman, dan bahan baku tekstil. Zonasi ekosistem mangrove. Zonasi mangrove adalah distribusi tumbuhan secara horizontal dari pantai ke arah daratan. Faktor pembentuk zonasi adalah karakter tanah berupa kandungan bahan organik, salinitas, dan air tanah. Karakter tanah itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi topografi pantai. Zonasi ekosistem mangrove di Indonesia dapat dibedakan ada 3 subzona, yaitu zona yang paling dekat dengan laut umumnya ditumbuhi avicenna dan zona ripia.
umumnya tumbuh pada lumpur dalam yang kaya akan bahan organik. Zona yang lebih ke arah daratan, tumbuhan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizopora dan Bruguera. Zona selanjutnya didominasi oleh Bruguera. Zonasi transisi antara hutan mangrove dan hutan dataran rendah yang biasanya ditumbuhi oleh Nipa fruticans, dan Spandanus. Bab 3. Metodologi, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan di kawasan ekowisata mangrove Pantai Donggala pada bulan Mei sampai Juni. Pemisahan antara hutan mangrove itu dipisahkan antara Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Inilah lokasinya. Melakukan penanaman mangrove terbagi menjadi sebagai berikut. 1. Waktu dan tempat. 2. Alat dan bahan. 3. Metode pelaksanaan. 4. Kesesuaian kawasan. 5. Optimalisasi pemanfaatan mangrove bagi ekowisata. 6. Analisis data. Jadi, kesimpulan mangrove yang saya akan bacakan itu adalah ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh dan serawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk dan terlindungi dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai, di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanah yang tertinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini. Dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evaluasi. Jadi, kenapa saya mengambil penanaman mangrove ini? Karena mangrove mempunyai kekuatan yang hebat dan dapat melindungi ketika tsunami akan datang. Mangrove ini juga mempunyai banyak manfaat buat alam dan masyarakat sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.